Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda. Jumpa kembali bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Teman-teman sekalian dimanapun Anda, saya berharap semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari teman-teman sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, Indonesia hari ini cuacanya amat sangat mendukung, terkhusus wilayah ibu kota negara Indonesia, DKI Jakarta. Hari ini langitnya amat sangat cerah. Jika Anda lihat suasana di samping saya amat sangat begitu terpancarkan sinar-sinar cahayanya. Teman-teman sekalian, belakangan kita kemudian dibuat heboh dengan pernyataan yang luar biasa ya, luar biasa keras dari seorang kritikus Indonesia kita yang selama ini selalu no Rocky no party, dari Bung Rocky Gerung. Teman-teman sekalian, belakangan ini pernyataan daripada Bung Rocky Gerung kemudian dijadikan menjadi polemik besar di Republik ini. Luar biasa. Kenapa? Karena dianggap merupakan bagian daripada penghinaan kepada Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Teman-teman sekalian, melalui beberapa kesempatan gitu ya, sekarang jika memang kita lihat di rekam digitalnya juga masih ada, Pak Jokowi selalu dalam beberapa kesempatan di beberapa media mengatakan bahwa beliau rindu untuk didemo, beliau rindu dikritisi dan lain seterusnya gitu ya. Yang penting tidak menyasar pada individual atau pribadinya gitu. Jelas, teman-teman, saya mau ingin sedikit memberi pandangan saya menyangkut soal masalah hal ini. Jika kita lihat teman-teman sekalian, pernyataan daripada Bung Rocky Gerung ini pun juga kemudian muncul kontradiksi gitu ya. Muncul juga kontroversinya begitu, bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa ini adalah bahasa normatif saja karena bajingan itu adalah merupakan bagian daripada bahasa yang sebetulnya awalnya adalah positif, tapi belakangan kemudian digunakan sebagai bahasa yang dianggap merupakan bagian daripada yang kasar ataupun bagian daripada penghinaan dan lain seterusnya. Nah, begitupun juga dengan kemudian tolol gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya di awal perbincangan saya ini saya mau ingin mengatakan bahwa saya tidak ada bermaksud untuk melakukan pembelaan kepada oknum-oknum tertentu di sini. Bukan berarti pula saya di sini tidak melakukan pembelaan kepada institusi negara kita ataupun kepada simbol-simbol negara kita. Tidak. Tetapi di sini saya mau ingin sedikit memberi pandangan saya, teman-teman sekalian, di mana melalui upaya-upaya hukum yang kemudian diambil oleh beberapa pihak, menurut saya ini amat sangat begitu merugikan sebetulnya, teman-teman. Melalui Prof. Mahfud MD gitu ya, Menko Polhukam kita, beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan melaporkan Pak atau Bung Rocky Gerung ke ranah hukum atau kepada pihak kepolisian. Nah, artinya teman-teman, jika kemudian Pak Jokowi melalui Prof. Mahfud sudah mengatakan hal demikian, maka upaya-upaya hukum yang ingin diambil dan ingin melaporkan atau mempolisikan Rocky Gerung ini adalah secara langsung gugur demi hukum gitu ya. Karena memang jelas pasal penghinaan itu deliknya adalah delik aduan. Orang yang merasa dihina sajalah yang kemudian berhak untuk melaporkan pihak yang menghinakan. Nah, jelas-jelas di sini Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa beliau tidak mau melaporkan. Artinya jelas, clear, demi hukum upaya-upaya tersebut semuanya gugur. Kenapa? Karena upaya-upaya itu adalah sepihak. Upaya-upaya itu diambil secara subjektif. Ya, upaya-upaya itu diambil dengan manuver-manuver politik tertentu. Saya berkata demikian karena memang yang terlihat seperti itu. Jelas, saya bingung. Entah mengapa ini orang-orang kok selalu berupaya untuk mencari celah, mencari ruang-ruang kekosongan gitu, atau ruang-ruang hukum di sana yang menjadi celah di mana orang yang selalu melakukan kritikan, selalu bersuara lantang kepada kekuasaan untuk dipolisikan gitu, untuk dilaporkan. Nah, dengan kemudian menggunakan pasal-pasal tertentu, pasal penghinaan, lalu kemudian ITE gitu. Yang saya kira ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena memang nuansa demokrasi kita tidaklah hidup di sini sebetulnya. Mereka mengira bahwa ini adalah merupakan bagian daripada hak demokrasi kita. Padahal saya secara pribadi mengira bahwa ini adalah merupakan bagian daripada upaya mereduksi nilai-nilai demokrasi kita. Jelas di situ. Satu, teman-teman sekalian, di awal sudah saya tekankan dan sudah sampaikan gitu ya, tentang bukti di mana
Pak Jokowi selalu mengatakan beliau rindu untuk didemo, beliau rindu dikritiki. Artinya jelas, Pak Jokowi secara tidak langsung mengatakan bahwa beliau ini demokratis, beliau ini menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Lalu kenapa oknum-oknum ini selalu berupaya untuk selalu melaporkan pihak-pihak tertentu yang melakukan suara-suara keras kepada Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, gitu ya? Ada apa sebetulnya? Itu yang sebetulnya saya herankan selama ini. Ya, saya tidak bermaksud untuk membela Rocky Gerung ataupun juga kemudian menyalahkan Pak Jokowi, tidak. Tetapi saya ingin sedikit marah, kurang lebihnya seperti itu. Saya ingin menggunakan hak demokrasi saya untuk sedikit marah kepada oknum-oknum ini. Kenapa Anda selalu begitu? Di tengah orang yang dikritisi itu tidak merasa dihinakan gitu. Ya maksudnya ada apa gitu loh. Ya oke, politiknya kan jangan terlalu berlebihan. Karena norak sebetulnya gitu. Di lain sisi teman-teman sekalian, ini sekali lagi oknum-oknum inilah yang saya kira yang mencoba untuk mereduksi nilai-nilai demokrasi kita. Ya, mereka inilah yang mencoba untuk menyampaikan kepada publik tanpa mensrea mereka gitu ya. Tapi sebetulnya itu sudah jelas sebetulnya. Mau bilang mereka tidak tanpa mensrea, mereka jelas melakukan itu dengan sadar gitu ya. Ya, mereka ingin menyampaikan kepada publik bahwa Pak Jokowi itu tidak, Pak Jokowi itu anti kritik gitu. Nah, jadi teman-teman, Pak Jokowi secara langsung mengatakan beliau rindu untuk didemo, dikritisi, dikawal, dikontrol. Nah, tapi oknum-oknum inilah yang selalu berperang sehingga kemudian Pak Jokowi seolah-olah tidak demokratis. Beliau anti kritik dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Beliau adalah merupakan bagian daripada presiden yang mengamini langkah-langkah kejam dari kekuasaan yang otoriter gitu ya. Jadi oknum-oknum inilah yang sesungguhnya saya kira haruslah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian haruslah melakukan upaya hukum kepada mereka gitu. Karena mereka inilah yang selalu melakukan upaya manuver-manuver yang dimana itu mereduksi nilai-nilai demokrasi yang diamini oleh Pak Jokowi itu sendiri. Jadi Pak Jokowi yang selama ini kita kenal dengan Pak Jokowi yang demokratis, malah justru dengan peran oknum-oknum inilah membuat Pak Jokowi tidak demokratis dan anti kritik. Padahal tidak demikian. Jadi itu sebetulnya. Dan sesungguhnya menurut saya, jika saya menggunakan atau meminjam sedikit bahasanya Bung Rocky Gerung ini, bajingan tolol ini sesungguhnya haruslah dialamatkan kepada oknum-oknum ini yang seolah mereka ini tidak paham tentang bagaimana hukum itu bekerja. Mereka tidak paham tentang bagaimana pasal penghinaan itu bekerja. Mereka tidak paham tentang bagaimana delik daripada pasal penghinaan itu. Padahal sudah berulang kali persoalan-persoalan seperti ini itu terjadi. Kepada Rocky Gerung apalagi. Rocky Gerung sudah berulang-ulang kali dilaporkan dengan pasal penghinaan, tapi berulang-ulang kali pula ditolak oleh pihak kepolisian dan saya kira memang jelas karena memang pasal penghinaan itu adalah pasal deliknya delik aduan. Jadi jelas hanya bisa orang yang merasa dihinakan baru bisa melakukan hukum itu, melakukan proses hukum itu ataupun melakukan manuver-manuver hukum tadi. Nah, jadi jelas persoalan-persoalan seperti ini yang harus diselesaikan dengan cepat biar bangsa kita ini tidak selalu bingung di dalam melihat dinamika-dinamika politik di Republik ini, karena ini kondisi di mana saya kira sangatlah terlalu nampak gitu ya politik yang tidak sehatnya gitu, sehingga suara-suara kritis kepada kekuasaan dianggap sebagai bentuk penghinaan, dianggap sebagai bentuk bagian daripada bahasa-bahasa cacian kepada kekuasaan atau kepada simbol-simbol negara kita. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah merupakan bagian daripada pendapat saya. Saya sedikit memberi pendapat saya soal masalah hal ini karena memang saya menyayangkan hal ini. Dan saya tidak panjang lebar dalam video kali ini karena memang persoalan ini saya kira sudahlah harus kita sudahi gitu ya. Lagi pula kemudian Bung Rocky Gerung selama ini adalah merupakan bagian daripada penyuplai akal sehat kepada rakyat Indonesia yang mengimplementasikan suara konstitusi kita, amanat konstitusi kita, ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bahasanya bahasa yang mengedukasi gitu. Jadi saya kira
itu adalah merupakan bagian daripada hal yang biasa saja dan tidak perlu harus ditanggapi dengan serius gitu. Biarkan demokrasi kita bekerja sebagaimana mestinya, dan ya tentu kita akan secara sadar mengetahui tentang mana yang disebut dengan penghinaan dan mana yang disebut dengan bukanlah penghinaan. Jadi sudahlah, kita cukupkan perdebatan-perdebatan panjang soal masalah polemik, mohon maaf, bajingan ini gitu, atau bajingan tolol ini kita sudahi. Lalu mari kita sama-sama membangun atau ya membangun politik kita di tahun-tahun politik kita ini dengan politik gagasan, agar rakyat kita ini tercerahkan, agar rakyat kita ini ya pikirannya terbuka, sehingga kelak di 2024 bisa memberikan hak pilihannya kepada calon yang tepat, kepada calon presiden yang tepat, sehingga kemudian kelak kita menemukan sosok pemimpin itu adalah pemimpin yang lahir daripada hasil pilihan yang tepat, berbasis pada muatan-muatan politik gagasan yang baik. Jadi sebetulnya itu yang harus kita inginkan gitu. Hal-hal seperti inilah sudahlah kita sudahi, lalu kita dorong secara bersama, yuk Bung Rocky Gerung, Refli Harun gitu, dan oknum-oknum lainnya, yuk yang paling terpenting adalah partai politik dan para calon-calon hari ini, yuk come on, majulah pada garda-garda terdepan, lalu berikanlah muatan-muatan politik gagasan kepada bangsa ini, sehingga kemudian bangsa ini tercerahkan, biar mereka punya pandangan tentang Indonesia dalam 5 tahun ke depannya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Yuk silakan, jika Anda punya pandangan yang berbeda, silakan tuangkan pada kolom komentar, dan kita mencoba untuk bangun diskursus di sana. Terima kasih teman-teman sekalian, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.